Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi matematika wajib. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas sistem persamaan kuadrat dua variabel untuk bentuk linier kuadrat. Kali ini kita akan membahas yang bentuknya adalah kuadrat-kuadrat. Jadi kedua persamaannya sama ya, sama-sama berbentuk kuadrat. Bentuk umumnya SPKDV ini adalah seperti ini: AX kuadrat tambah BXY tambah CY kuadrat tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Terus PX kuadrat tambah QXY tambah RY kuadrat tambah SX tambah TY tambah U sama dengan 0, dimana semua koefisiennya adalah bilangan real. A atau C tidak sama dengan 0, jadi kedua-duanya tidak boleh sama dengan 0. Kalau salah satunya saja boleh. Terus selanjutnya P atau R tidak sama dengan 0 juga. Karena kalau misalkan kedua-duanya sama dengan 0, maka nanti menjadi persamaan linier. Seperti itu. Nah, ini bentuk umumnya. Kenapa bentuknya panjang seperti ini? Karena bentuk kuadrat itu bermacam-macam ya. Ada yang bentuknya parabola, ada hiperbola, ada yang elips, ada yang lingkaran gitu. Makanya bentuk umumnya bisa mencakup semua bentuk kurva yang lain atau persamaan kurva yang lain. Nah, kita langsung ke contoh. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Y sama dengan X kuadrat kurang 5X kurang 2, dan Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 3X tambah 2. Terus diminta menggambarkan potongan kurva pada satu bidang kartesius. Oke, kita mulai mengerjakan soal ini. Langkah pertama, kita sebut ini sebagai persamaan yang pertama, dan ini sebagai persamaan yang kedua dulu ya. Nah, langkah pertama adalah kita substitusikan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Jadi nuliskannya Y yang pertama sama dengan Y yang kedua, sehingga dapat ditulis X kuadrat kurang 5X kurang 2 sama dengan negatif X kuadrat kurang 3X tambah 2. Nah, kemudian kita operasikan, kita pindahin ruas kanan ini ke ruas kiri. Maka ini X kuadrat, ini negatif, jadi positif di sini. Negatif 5X, di sini ya. Ini negatif, ini jadi positif, berarti kurang 2, ini positif jadi negatif. Sama dengan 0. X kuadrat tambah X kuadrat, maka kita peroleh 2X kuadrat. Negatif 5 tambah 3, berarti kita peroleh negatif 2X. Negatif 2 kurang 2, maka kita peroleh negatif 4, sama dengan 0. Setelah ini baru kita faktorkan. Faktorkan caranya yang mudah adalah kita tulis ini ya, tulis bentuk umumnya. Misalkan bentuk persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka cari faktornya 1 per A, dalam kurung sini A ini ya koefisiennya X kuadrat, AX, ini juga AX. Terus dua bilangan ini kalian cari nanti bilangan yang kalau dia dikalikan hasilnya adalah AC ya, dua bilangan sini. Kalau dia dijumlahkan hasilnya adalah B. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini A nya adalah 2, berarti kita tulis ini 1 per 2 2X 2X. Kita cari dua bilangan kalau dikalikan A dikali C. 2 kan negatif 4 kan negatif 8.
Tapi kalau dijumlahkan, hasilnya B, negatif 2. Bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 8, kalau ditambahkan hasilnya negatif 2. Berarti bilangan tersebut adalah ya negatif 4 dan 2. Nah, ini bilangan ini kita peroleh ini, kita masukkan ke dalam bentuknya udah kita tulis tadi ya. Sini negatif 4, sini positif 2. Kemudian karena ini perkalian, maka salah satu bentuk yang dalam kurung kita kalikan sama 1/2. Nah, ini kalau kita kalikan, nah maka ini tinggal 1, negatif 4 bagi 2, berarti kita per sini negatif 2. Sehingga bentuk persamaannya menjadi X kurang 2, 2X tambah 2 sama dengan 0. Nah, sehingga ingin kita peroleh X kurang 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2, yang di sini 2X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan, ini pindah berarti negatif 2/2, berarti X-nya negatif 1. Oke, dari langkah yang pertama kita peroleh X-nya yaitu negatif 1 dan 2. Kemudian seperti yang pekan lalu, kita substitusikan nilai X ini ke dalam persamaan 1 dan 2. Persamaan Y-nya ya. Sehingga nanti kita memperoleh titik potongnya. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita substitusi nilai X ke salah satu persamaan, boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2. Misal di sini Ibu mau pilih substitusikannya ke persamaan 1. Sehingga untuk X sama dengan 2, maka Y-nya kita ganti X-nya ini ya dengan 2. Berarti 2 kuadrat kurang 5 kali 2 kurang 2. Sehingga Y-nya sama dengan 2 kuadrat itu 4 kurang 10 kurang 2. Berarti kita peroleh hasilnya adalah negatif 8. Berarti Y-nya sama dengan negatif 8. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan negatif 1 dikuadratkan kurang 5 kali negatif 1 kurang 2. Sehingga Y-nya negatif 1 kuadrat hasilnya 1 kurang 5 kali negatif 1. Berarti jadi positif 5 dikurang 2. 1 tambah 5, 6 kurang 2. Berarti hasilnya 4. Nah, sehingga kita dapat 2 titik potong, yaitu ya, sehingga HP adalah pasangan terurut X, Y. Untuk X-nya 2, berarti Y-nya negatif 8. Berarti 2, negatif 8. Kemudian yang kedua, X-nya negatif 1, Y-nya adalah 4. Nah, selesai. Inilah titik potong dari persamaan yang banyak, atau ini himpunan penyelesaiannya. Kemudian gambarkan potongan kurva pada satu bidang kartesius. Akan kita gambar menggunakan GeoGebra ya.
Nah, kita lanjutkan menggunakan GeoGebra. Kita buka secara online di geogebra.org. Di sini kita masukkan persamaan 1 dan 2. Kita tulis Y sama dengan X pangkat 2 kurang 5X kurang 2, terus Y sama dengan negatif X pangkat 2 kurang 3X tambah 2. Nah, dari kedua persamaan kita masukkan, kita memperoleh titik perpotongannya ya. Ini titik perpotongan pertama, koordinatnya adalah negatif 1,4, dan ini titik potongan kedua, koordinatnya adalah 2,8. Seperti inilah bentuk GeoGebra-nya. Oh ya, kalau kalian mau mendownload gambar yang telah kalian buat, bisa kalian klik yang di sini, terus pilih export Emacs, boleh, atau yang download tadi. Nah, seperti ini udah muncul, tinggal download. Nah, setelah ini kita lanjut ke contoh yang kedua. Yang kedua diminta menyelesaikan sistem persamaan kuadrat-kuadrat berikut. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat kurang 5. Ini bentuknya persamaan kuadrat. Nanti bentuknya parabola ya, melengkung. Karena ini positif, berarti pasti melengkungnya ke atas. Kemudian yang kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, yang ini bentuknya adalah persamaan lingkaran. Terus gambarkan seperti soal yang pertama tadi. Nanti akhirnya akan kita gambar. Nah, langkah penyelesaiannya, ya. Nah, langkah yang pertama, kita substitusikan ini sebagai persamaan yang pertama. Langkah yang pertama, kita sebut dulu ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian ini sebagai persamaan yang kedua. Agar bentuknya lebih sederhana, untuk yang persamaan pertama ini, nanti kita ubah dulu bentuknya menjadi ikan Y sama dengan X kuadrat kurang 5. Kita sederhanakan supaya nanti potongan substitusinya lebih mudah ya. Ini kita jadikan X kuadrat aja. Berarti X kuadrat sama dengan, pindah ke ruas kiri sini, negatif 5 menjadi positif, berarti Y tambah 5. Nah, ini jadi persamaan yang persamaan ketiga deh, yang ketiga. Nah, terus kita tulis di sini, langkah yang pertama, substitusi persamaan yang ketiga ke persamaan yang kedua. Sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. X kuadratnya tadi adalah Y tambah 5 tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian ini kita keluarkan dari kurungnya, kita susun dari pangkatnya tertinggi, Y kuadrat tambah Y, di sini ada tambah 5, dipindah ke ruas kiri jadi negatif 25. Sehingga ini Y kuadrat tambah Y, 5 dikurang 25, kita peroleh negatif 20. Nah, kalau seperti ini langsung kita faktorkan saja. Ini kan A-nya 1, berarti 1 per 1, 1X, 1X. Jadi, karena 1 bagi 1 hasilnya 1, tidak perlu kita tuliskan ya. Jadi langsung aja di sini. Di sini Y, di sini Y.
Kemudian dua bilangan dikalikan hasilnya negatif 20, dijumlahkan hasilnya 1. Berarti bilangan tersebut adalah positif 5 dan negatif 4. Berarti ini Y tambah 5 sama dengan 0, Y-nya sama dengan negatif 5. Atau yang kedua, Y dikurang 4 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 4. Nah, kita peroleh nilai Y untuk yang pertama, Y sama dengan negatif 5, yang kedua, Y sama dengan 4. Nah, selanjutnya, kita substitusikan nilai Y yang kita peroleh ke persamaan ketiga. Substitusi Y ke persamaan ketiga. Yang ketiga tadi untuk Y sama dengan negatif 5. Maka X kuadrat sama dengan Y-nya negatif 5, negatif 5 tambah 5. Hasilnya berarti X kuadratnya sama dengan 0. Berarti X-nya juga 0. Kemudian yang kedua, untuk Y sama dengan 4, maka X kuadrat sama dengan 4 tambah 5. Jadi X kuadrat sama dengan 9, maka X-nya sama dengan bisa 3, bisa juga negatif 3. Nah, inilah penyelesaiannya, kita tuliskan di himpunan penyelesaian. Ini ya, HP-nya. Pasangan terurut X, Y. X-nya 0, Y-nya negatif 5. Berarti 0, negatif 5. Dan yang kedua, itu adalah 3,4. Nah, yang terakhir adalah negatif 3,4. Terus aja. Negatif 3,4. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita gambarkan pada GeoGebra seperti contoh yang pertama tadi. Nah, kita buka GeoGebra-nya dulu. Oke, ini kita sembunyikan dulu. Kita masukkan kembali. Persamaan yang pertama, Y sama dengan X kuadrat kurang 5. Kemudian yang kedua, X kuadrat tambah Y pangkat 2 sama dengan 5. Nah, ini kita perhatikan di sini. Titik potongnya ada 3 kan? Ini yang pertama, koordinatnya negatif 3,4. Kemudian yang kedua, 0, negatif 5. Kemudian di sini yang ketiga, 3,4. Sesuai dengan perhitungan yang telah kita peroleh tadi. Ini gambarnya. Silahkan kalian praktekkan menggunakan GeoGebra, karena nanti ada tugas proyeknya ya di akhir bab, itu membuat grafik di GeoGebra. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini untuk materi hari ini. Silahkan dipelajari dan dicatat di buku kalian. Ibu akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.